Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di Anyus Pagi. Pemirsa, warga Jatikarya Bekasi yang menjadi korban penggusuran pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung menggelar aksi demo di Bundaran Patung Kuda, Jakarta. Yang kedua, kami selaku ahli waris Jatikarya, ini Bapak Haji dari Bahdani. Oleh karena itu, kami hukum kami. Pemirsa, para pengunjuk rasa ini merupakan ahli waris dari korban penggusuran proyek pembangunan Tol Cimanggis Cibitung yang selama 25 tahun belum menerima uang ganti rugi. Meski telah menang di Pengadilan Negeri Bekasi hingga ke Mahkamah Agung, namun hak mereka belum diberikan oleh pemerintah. Seandainya tidak diperkenankan, karena satu dan lain. Para pengunjuk rasa pun mendesak pemerintah agar para ahli waris bisa segera mendapatkan uang ganti rugi sebesar 218 miliar rupiah. Dia menunggu Bapak Presiden sampai Bapak Presiden mau menemui kami atau mau menerima kami di Istana Negara. Karena yang kami hadapi bukan posisinya kelas biasa. Yang kami hadapi ini posisinya bentengnya. Pemirsa, dikabarkan digeledah KPK rumah mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus Cagup Jakarta tahun 2024 Ridwan Kamil sepi aktivitas. Meski demikian, sejumlah kendaraan seperti motor dan juga mobil pribadi milik Ridwan Kamil terparkir di garasi. Hanya ada petugas keamanan rumah yang terlihat berjaga di dalam rumah yang berada di kawasan Jalan Ranca Bentang, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto mengumumkan kediaman Ridwan Kamil digeledah oleh anggota KPK setelah diduga terlibat korupsi markup dana iklan Bank BJB. Ya, kalau dari saya menyatakan bahwa betul ada penggeledahan rumah, ada kegiatan penggeledahan di perkara BJB, tetapi untuk lengkapnya, untuk detailnya rumah siapa, dan mungkin waktunya kapan dilakukan, itu baru bisa dilakukan setelah penyidik memberikan data-datanya secara lengkap kepada saya. Dan saya pikir rekan-rekan juga tidak menginginkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Jadi pada saat nanti informasinya sudah lengkap, kita akan deliver ke teman-teman secara utuh, sehingga nanti informasi yang bisa diterima oleh masyarakat juga utuh. Sementara itu, pemirsa, pasca dikabarkan digeledah oleh KPK rumah pribadi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kawasan Jalan Ranca Bentang, Kota Bandung, didatangi oleh sejumlah kerabat RK. Namun saat ditanya oleh awak media, kerabat RK enggan memberikan komentar. Selain itu, petugas juga enggan berkomentar terkait penggeledahan KPK. Hingga Senin malam, aktivitas rumah pribadi Ridwan Kamil masih terlihat sepi. Pemirsa, usai rumahnya dikabarkan digeledah oleh tim penyidik KPK, Ridwan Kamil memberikan pernyataan resminya secara tertulis. Melalui surat tersebut, Ridwan Kamil menyampaikan sejumlah poin, di antaranya membenarkan kediamannya didatangi oleh petugas KPK terkait perkara Bank BJB. Ridwan Kamil juga menyebutkan jika dirinya berlaku kooperatif dan sepenuhnya mendukung untuk membantu tim KPK secara profesional. Mantan Gubernur Jawa Barat ini juga menambahkan tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan dan dipersilahkan untuk bertanya kepada pihak KPK terkait penggeledahan di rumahnya. Sinyalnya hilang terus, Pak. Pemirsa, sidang gugatan pra-peradilan jilid 2 Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto atas kasus suap Harun Masiku digugurkan hakim. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mengadili 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar perkara sejumlah nihil. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menyatakan permohonan pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto gugur.
pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Permohonan pra-peradilan yang digugurkan oleh hakim terkait kasus suap pada kasus Harun Masiku. Sementara terkait kasus perintangan penyidikan masih belum diadili. Menanggapi keputusan hakim tersebut, kuasa hukum Hasto Kristianto menyebut KPK telah melakukan tindakan tercela yang melimpahkan berkas Hasto Kristianto ke pengadilan 1 hari sebelum sidang pra-peradilan. Apakah memang sah atau tidak penetapan seseorang menjadi tersangka? Nah, ketika permohonan ini digugurkan karena alasan formal bahwa ada tindakan dari KPK yang melimpahkan berkas perkara, sebenarnya yang dilakukan adalah mengesahkan tindakan-tindakan buruk dari KPK ini. Ya. Saya katakan buruk, kenapa? Karena mereka mencoba melakukan penundaan. Ya. Pertama, mereka melakukan penundaan persidangan ketika dipanggil. Kemudian yang kedua, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan hak asasi dari Pak Hasto. Misalnya haknya beliau untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan, yang diabaikan oleh KPK. Kemudian yang ketiga, mereka secara sengaja ya, melimpahkan berkas perkara 1 hari sesudah berkas perkara dan orang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Ini artinya apa? Ini memang terstruktur dan sistematis dilakukan oleh KPK untuk menggugurkan perkara pra-peradilan ini. Sementara dalam pertimbangannya, hakim mendasarkan pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 menyatakan pemeriksaan pra-peradilan gugur jika berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan ke pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berkas perkara Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk segera disidangkan. KPK menjerat Hasto dalam 2 perkara, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Usai pelimpahan berkas ini, kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristianto selanjutnya akan segera disidangkan. Dan tengah menunggu penetapan tanggal persidangan serta komposisi majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara. Sudah dilimpahkan sama penyidik apa? KPK ke jaksa penuntut umum sudah dilimpahkan ke pengadilan. Oh, ini berapa tebal ini, Bang? Waduh, ini nggak tahu nih berapa tebal ini. Abang kan bisa lihat sendiri nih tebalnya. Oh iya. Sesuai dengan proses tahapannya, hari ini dari pihak penuntut juga menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Pusat Jakarta Pusat ya, dan sudah diterima oleh panitera dan tercatat, jadi tinggal tunggu proses berikutnya. Ya, kami semua pasti tinggal menunggu saja penetapan dari Pengadilan Negeri Pusat. Sebelumnya KPK resmi menahan Hasto Kristianto pada Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 dan upaya perintangan penyidikan dalam kasus yang menjerat mantan kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang Crazy Rich Palembang, Direktur PT Sentosa Mulia Bahagia dan pegawai BPN Muba ditahan tim penyidik di Pitsus Kejari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Keduanya ditahan atas dugaan korupsi pemalsuan dokumen surat tanah lahan tol nasional Sumatera seluas 34 hektar. Dengan mobil ambulans konglomerat Haji Alim atau Graziris Palembang, Direktur PT Sentosa Mulia Bahagia memenuhi panggilan pemeriksa penyidik Pitsus Kejari Musi Banyuasin terkait kasus korupsi pemalsuan dokumen surat tanah seluas 34 hektar di Jalan Tol Betung Tempino, Jambi.
Usai diperiksa 1 jam lebih, Haji Alim ditetapkan sebagai tersangka bersama Amin Mansur, ex-pegawai BPN Kabupaten Muba, Sumatera Selatan. Modus kedua tersangka memasukkan dokumen surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang berlokasi di Desa Peninggalan Desa Simpang Tungkal untuk pergantian ganti rugi lahan pembangunan Tol Nasional Sumatera pada bulan November dan Desember 2024 lalu. HA dengan AM, ya kan? Terus ada peran dari oknum pejabat dari pihak Muba, ya kan? Itu membuat surat penguasaan fisik dan milik, ya kan? Seakan-akan itu adalah punya PT SMP. Keduanya menjalani penahanan 20 hari ke depan di rumah tahanan kelas 1A, Pakjo, Palembang. Diketahui Haji Alim adalah seorang konglomerat pengusaha perkebunan kelapa sawit ternama di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainis melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menunda vonis dugaan kasus penipuan di bank swasta dengan terdakwa Ted Siong. Penundaan akibat terdakwa menjalani pengobatan penyakit jantung di RSPAD Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menunda vonis dugaan kasus penipuan bank swasta dengan terdakwa Ted Siong. Dalam video daring yang digelar di persidangan, Ted Siong terlihat masih terbaring di rumah sakit untuk menjalani pengobatan di RSPAD. Menurut kuasa hukum, pemataran atau pemindahan kliennya dari rumah sakit Adiaksa ke RSPAD telah dikabulkan hakim. Pemindahan terdakwa ke RSPAD atas permintaan dari pihak keluarga. Si Pak Ted Siong belum mungkin ke persidangan, jadi masih butuh pemeriksaan lebih lanjut. Nanti kita tunggu di hari Rabu apakah sudah sanggup atau belum, tapi kondisi tadi. Saat ini Pak TS lagi dirawat di mana? Di RSPAD. Berarti pembantaran diterima? Iya, kalau pembantaran dari kemarin diterima. Rencananya terdakwa akan hadir pada vonis yang akan digelar pada Rabu 12 Maret 2025 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan Ainis melaporkan. Kericuhan mewarnai pertandingan sepak bola Liga Ramadan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di Ainis Pagi.